akan membahas tentang cara mengatasi masalah psikologi stres pada anak selama masa pandemi COVID-19. Jangan di-skip yuk, tonton terus sampai habis ya videonya. 4, 3, 2, 1, yuk kita mulai. Saat ini, dunia sedang dikejutkan dengan wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Pada awal mulai virus corona masuk di Indonesia, pemerintah pusat dan daerah mengambil kebijakan secara tegas bahwa sekolah diliburkan. Sesuai dengan surat yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19, maka kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, banyak anak yang mengeluh terkait pembelajaran tersebut. Berikut ini adalah keluhan-keluhan anak selama masa COVID-19. Hal yang membuat saya sedih di tengah wabah COVID-19 ini adalah proses pembelajaran secara daring, dikarenakan ada beberapa anak yang tidak bisa mengakses internet, serta belum memiliki smartphone dan akhirnya mereka tidak bisa mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Remaja Kota Ternate. Saya stres dan tertekan karena tugas yang begitu menumpuk dan guru memberikan tugas dengan mata pelajaran yang berbeda-beda di hari yang sama, serta waktu pengumpulan juga berdekatan. Saya bingung dengan tugas yang banyak, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, dan koneksi internet yang terbatas. Remaja, Sumba Timur. Selain keluhan-keluhan selama pembelajaran jarak jauh, juga ditemukan sebuah kasus di mana pada siswa usia 15 tahun di Tarakan dan siswi usia 17 tahun di Kabupaten Goa melakukan tindakan bunuh diri dikarenakan stres menghadapi tugas-tugas yang menumpuk selama masa pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan kasus di atas, pembelajaran jarak jauh ternyata juga memiliki dampak negatif pada anak. Salah satunya adalah anak menjadi stres. Apa itu stres? Stres adalah tekanan yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara situasi dengan harapan yang tidak diinginkan oleh semua orang termasuk pada anak. Stres pada anak selama masa pandemi COVID-19 disebabkan oleh yang pertama, banyaknya tugas belajar yang harus dikerjakan oleh anak. Tugas yang dikerjakan oleh anak selama belajar di rumah cukup banyak. Akibatnya, selama menjalani sekolah dari rumah, anak bukannya merasa bahagia, akan tetapi merasakan stres yang berlebih dan merasakan beban belajar yang lebih berat. Akibatnya, banyak orang tua yang ikut sibuk mengerjakan tugas sekolah anaknya. Yang kedua, cara orang tua dalam mengasuh anak. Pada masa pandemi, orang tua berperan sebagai guru di rumah. Orang tua harus bisa menjelaskan, menerangkan, dan akhirnya memaksakan sesuatu capaian belajar yang harus bisa diraih oleh anak. Hal tersebut dapat membebani anak karena anak dituntut untuk dapat menyelesaikan proses belajarnya tanpa melihat aspek psikologis dari anak. Yang ketiga, orang tua tidak sabar dalam menemani anak belajar dan bermain. Banyak orang tua yang menemani anak belajar kurang sabar, sehingga muncul rasa kekesalan dan melampiaskannya pada anak. Hal tersebut dapat membuat anak semakin tertekan. Berikut adalah cara mengenali stres pada anak selama masa pandemi COVID-19. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, tahun 2020 menjelaskan bahwa cara mengenali stres pada anak di masa pandemi COVID-19 diantaranya yang pertama, perubahan perilaku pada anak. Yang kedua, emosi anak tidak stabil, di mana anak mudah marah dan mudah menangis. Yang ketiga, anak mudah gelisah.
Yang keempat, anak mudah putus asa. Yang kelima, anak menarik diri dari lingkungannya. Yang keenam, anak tampak murung. Yang ketujuh, anak menjadi tidak percaya diri. Yang kedelapan, anak selalu menempel pada orang tuanya atau pengasuhnya. Yang kesembilan, anak mengalami gangguan tidur seperti sulit tidur, sering terbangun, sulit tidur setelah terbangun, dan mengalami mimpi buruk. Yang kesepuluh, anak sulit berkonsentrasi. Yang ke-11, nafsu makan anak menurun. Kemudian, cara mencegah stres pada anak selama masa pandemi COVID-19 yaitu: pertama, beri anak lebih banyak perhatian selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, lebih banyak ajak anak untuk berbicara. Yang ketiga, libatkan anak berdiskusi dalam menyusun agenda selama pandemi COVID-19. Yang keempat, dampingi anak dalam bermain. Yang kelima, dampingi anak belajar termasuk ketika pembelajaran online. Yang keenam, berikan kesempatan anak untuk time out yang sesuai. Yang ketujuh, tetap lakukan aktivitas fisik yang cukup. Yang kedelapan, orang tua harus menjadi role model bagi anaknya dengan memperlihatkan sikap tenang, tidak menampakkan kecemasan, dan bersikap suportif. Berikut adalah cara mengatasi stres pada anak selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama, dengarkan perasaan anak, di mana orang tua menjadi tempat bagi anak untuk bercerita mengenai perasaan dan keluh kesah yang sedang anak alami, sehingga dapat mengurangi beban yang dirasakan oleh anak. Yang kedua, menciptakan pagi yang menyenangkan. Pagi hari merupakan awal terciptanya suasana dalam satu hari penuh mengenai kegiatan serta aktivitas anak. Jika pagi hari sudah diawali dengan kegiatan yang menyenangkan, maka akan terciptanya suasana yang baik dalam satu hari penuh tersebut. Kegiatan-kegiatan pagi hari yang dapat dilakukan orang tua serta anak dalam masa pandemi COVID-19 yaitu berolahraga di rumah, berjemur, dan menyiram tanaman. Yang ketiga, pembuatan jadwal. Hal-hal yang dapat diperhatikan dalam pembuatan jadwal untuk orang tua serta anak yaitu: cantumkan waktu-waktu untuk kegiatan terarah dan kegiatan santai, karena jadwal ini dapat membantu anak merasa lebih aman dan lebih tenang. Kemudian, anak bisa membantu orang tua dalam merancang jadwal-jadwal seperti jadwal pelajaran. Hal tersebut dapat membuat anak mengikuti jadwalnya dengan baik. Setelah itu, jangan lupa masukkan jadwal olahraga setiap harinya. Olahraga dapat membantu meredakan stres dan menyalurkan energi baik pada anak. Yang keempat, berikan waktu anak untuk bermain dan bersantai. Memberikan anak waktu untuk bermain dan bersantai sangatlah penting bagi anak. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Academy of Pediatrics, di mana bermain akan meningkatkan kemampuan anak untuk merencanakan dan mengelola tugas yang dipercayakan dengan baik. Yang kelima, menyampaikan situasi yang sedang terjadi. Penyampaian situasi yang sedang terjadi saat ini sangatlah penting dilakukan oleh orang tua. Orang tua dapat menggunakan bahasa atau metode yang mudah dipahami oleh anak, sehingga
anak dapat memahami dan mengerti terkait perubahan situasi serta mampu menghadapi perubahan situasi tersebut dengan tenang. Peran orang tua dalam mendampingi anak pada masa pandemi COVID-19. Menurut Kurniati tahun 2020 menjelaskan bahwa peran orang tua dalam mendampingi anak pada masa pandemi COVID-19 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan dengan sabun, kemudian berjemur pada pagi hari, lalu memakai masker saat berpergian dan beraktivitas di luar, kemudian menjaga jarak dengan orang lain, dan makan makanan dengan gizi seimbang. Yang kedua, orang tua mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah. Peran orang tua dalam melakukan hal tersebut yaitu orang tua dapat mengajarkan anak dalam menyelesaikan tugasnya. Orang tua juga dapat melatih anak sebagai pembelajar yang mandiri. Kemudian, orang tua juga dapat membuat anak merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Lalu, orang tua dapat mengenali gaya belajar anak. Dan yang terakhir, orang tua dapat menyesuaikan kondisi dan usia pada anaknya. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Membangun komunikasi yang baik dapat membantu anak dalam mengembangkan kepercayaan diri anak. Anak merasa lebih berharga, anak dapat membangun konsep diri yang baik, dan dapat membantu anak dalam membangun hubungan dengan orang lain. Komunikasi yang terjalin dengan baik dapat membuat hubungan antara orang tua dengan anak terasa lebih menyenangkan. Yang keempat, memberikan pengawasan pada anggota keluarga. Pengawasan dilakukan bertujuan untuk memastikan seluruh anggota keluarga dalam kondisi yang baik dan meminimalisir efek yang disebabkan oleh COVID-19. Yang kelima, membimbing dan memberi motivasi kepada anak, di mana orang tua yang membimbing anak dalam proses tumbuh kembangnya secara tidak langsung akan memberikan motivasi yang baik bagi anak, serta meningkatkan proses dan prestasi pada tumbuh kembang anak selama masa pandemi COVID-19. Yang terakhir, melakukan variasi dan inovasi kegiatan di rumah. Selama berkegiatan di dalam rumah, tentunya memerlukan variasi serta inovasi. Hal ini diperlukan untuk mengurangi rasa bosan pada seluruh anggota keluarga, terutama pada anak, dan dapat mengurangi stres pada anak selama masa pandemi COVID-19. Dengan hal ini, diharapkan dapat meningkatkan peran serta orang tua dalam mendampingi anak selama masa pandemi COVID-19, sehingga masalah psikologis pada anak tidak akan terjadi. Sekian video dari kami, jangan lupa di like, komen, and share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih.